Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili wan nahar, tabsiratan liulul qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan Allah memberikan kepada kita banyak teman. Karena kita memang adalah makhluk sosial. Kita tidak akan mungkin hidup seorang sendiri. Setiap kita pasti membutuhkan teman. Namun perbedaannya ada orang yang berteman dengan yang baik, ada orang-orang yang berteman dengan orang yang buruk. Maka dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mencari teman yang baik. Melalui sebuah perumpamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mathalul jalisi salihi kahamilil misk." Perumpamaan teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi. Wa mathalul jalisis su'i kakiril haddad. Dan perumpamaan teman yang buruk bagaikan tukang pandai besi. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguraikan perumpamaan ini dengan uraian yang lebih jelas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa teman yang baik itu bagaikan penjual wangi, minyak wangi. Kalau kamu tidak membeli dari dia, insya Allah kamu ikutan wangi. Karena kamu akan mencium wangian. Paling tidak itu yang kita rasakan, walaupun kita sendiri tidak menggunakannya. Tapi kalau orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk, maka dia bagaikan berteman dengan pandai besi. Bayangkan pada saat kita duduk di samping pandai besi, lalu kemudian dia melakukan pekerjaannya, maka yang terjadi kemudian kita mungkin akan kena apinya. Atau tidak usah jauh-jauh lah kita mengambil contoh. Umpamanya perokok. Ketika di samping kita ada orang yang merokok, paling tidak yang kita dapatkan adalah asapnya. Atau bisa jadi pada saat dia merokok kemudian ada api yang keluar dari rokoknya. Bisa jadi celana kita ikut bolong, celana kita ikut bolong, dan seterusnya. Itulah perumpamaan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua tentang pentingnya berteman dengan teman-teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang buruk.
Sekali waktu ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan ke sebuah tempat. Tiba-tiba dalam perjalanannya itu dia melihat sebuah gua yang begitu bagus. Dan di sekitar gua itu ada mata air, ada tanaman sayur-sayuran dan masih banyak lagi tumbuhan lainnya. Karena tertarik dengan keasrian tempat itu, maka kemudian dia berniat dalam dirinya, oh saya akan tinggal di tempat ini. Dan mungkin kita pun akan berpikir seperti itu. Ketika melihat ada pemandangan yang bagus, ada tempat yang bagus, maka kemudian terbetik dalam diri kita, oh indahnya sekiranya saya dapat tinggal di tempat ini. Pikiran yang sama terbetik dalam hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum dia melakukan apa yang menjadi keinginan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengabarkan, dia menceritakan kepada Rasul bahwa di tempat itu ada sebuah tempat yang sangat indah. Letaknya berada di sekitar gua. Di situ ada mata air, ada tumbuh-tumbuhan, ada sayur-sayuran dan seterusnya. Tetapi setelah mendengarkan penuturan sahabat ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, inni lam ub'ats bil yahudiyyati wala bin nasraniyah. Sahabatku, saya diutus bukan dengan agama Yahudi dan bukan pula dengan agama Nasrani. Innama bu'ittu bil hanifiyyati samha. Aku diutus ini dengan agama yang hanif, yang penuh dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sahabatnya ini meninggalkan tempat di mana dia besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sahabatnya ini menyendiri dan menghindari hiruk pikuk dunia yang begitu menyebalkan bagi dia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen supaya sahabatnya ini tetap berada di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakat luas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'adhamu ajran indallah minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang tetap bergaul dengan orang banyak dan dia bersabar terhadap gangguan yang mereka lakukan, a'adhamu ajran indallah, mereka memiliki dan mereka akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dibanding dengan orang yang hidupnya menyendiri. Wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar terhadap gangguan yang dilakukan oleh orang lain. Bisa jadi kita juga terbetik dalam diri kita untuk menyingkir dari kehidupan dunia, dari hiruk pikuk yang begitu menyebalkan bagi kita. Tetapi ingatlah, ikhwati fillah, bahwa ternyata bergaul dengan orang banyak itu akan menjadi lebih indah dan ternyata pahalanya lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan pada saat kita hidup di gua, siapa yang akan memberikan kepada kita nasihat? Siapa yang akan membangunkan kita di kala tertidur? Siapa yang akan memberikan bantuan kepada kita kalau kita butuh bantuan? Salah satu pelajaran yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menjaga salat jamaah. Di mana pada salat jamaah itu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Salat sendiri 1 derajat, salat jamaah kita dapatkan 27 derajat. Dan melalui salat jamaah itu kita dapat bersosialisasi dengan banyak orang. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Kita saling mendoakan satu sama lain. Kita saling sapa satu sama lain. Sehingga dengan demikian pahala kita pun makin besar. Karenanya Rasulullah menyatakan, orang yang tetap bergaul dengan orang banyak dan dia bersabar menghadapi keadaan dan gangguan mereka, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian yang
tidak lama ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa tetap menjalin hubungan baik dengan banyak orang dan terus bersabar menghadapi apapun yang mereka lakukan terhadap kita. Orang yang besar pahalanya di sisi Allah adalah orang yang mampu bergaul dengan orang banyak dan dia bersabar dalam menjalankan pergaulan itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.